mengingatkan lagi kepada teman-teman khususnya untuk kelas weekend ya, yang notabene adalah kelas pekerja dan jarang banget atau kemungkinan kecil untuk ke kampus ya. Jadi silakan nanti bisa diatur waktunya untuk segera berkomunikasi dengan dosen pembimbing khususnya ya, karena kalau dari laporan mahasiswa di kelas reguler itu beberapa dosen masih belum respon ya, padahal sebenarnya bukan pekan ini ya, hari-hari ini ya, di tanggal 16, 17, dan 18 itu adalah waktu pendaftaran sidang akhir TA. Oke, di sini saya mengingatkan lagi untuk jadwal ujian sidang TA 2024-2, di mana saat ini kita sedang berada di bulan Juni ya, tanggal 16 sampai 18, ini pendaftaran sidang TA. Nah, dari informasi terbaru tadi ada persyaratan ya dan waktu yang harus diperhatikan teman-teman ketika mengupload dokumen untuk pendaftaran sidang TA. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian biasanya sidang TA ini karena yang memvalidasi itu adalah BAAK dengan aturan yang ketat gitu kan. Jadi kemungkinan BAAK itu akan memvalidasi dokumennya mungkin sekitar tanggal 19 ya. Saya nggak tahu apakah nanti kurang dokumen itu dianggap tidak tervalidasi atau gimana. Jadi tolong dengan sangat ya teman-teman di sini perhatikan benar-benar persyaratan yang ditentukan oleh BAAK gitu. Nanti BAK yang memvalidasi dokumen-dokumen dan berkas-berkas ya. Kemudian BAK nanti akan menentukan siapa saja yang mahasiswa siapa aja yang memang tervalidasi dan kemudian akan memplotkan jadwal sesuai dengan ketersediaan waktunya oleh dosen pembimbing dan penguji masing-masing. Makanya kenapa di sini untuk rentan waktu antara pendaftaran sidang TA dengan jadwal pelaksanaan sidang TA itu agak panjang ya. Mungkin sekitar 2 minggu atau 10 hari lah untuk waktunya BAK memplotkan jadwal sidang teman-teman. Nah, jadwal sidang teman-teman bisa dilihat di mana? Di Siska. Ya, jadi semua itu nanti akan diinformasikan di Siska masing-masing. Nah, pelaksanaan ujiannya itu di tanggal 30 Juni sampai 12 Juli. Ya, insya Allah sekitar segitu. Jadi teman-teman khususnya yang pekerja, silakan membuat apa ya perencanaan gitu ya, mungkin sudah izin kepada kantornya atau temannya mungkin sekitar 1 hari di antara tanggal 30 Juni sampai 12 Juli kalian harus izin untuk nggak masuk kantor gitu ya, karena harus ada sidang TA gitu. Nah, kemudian di tanggal 7 Juli sampai 19 Juli itu sudah dilakukan masa revisi dan pendaftaran yudisium. Jadi biasanya teman-teman tanggal 30 itu sudah ujian ya. Ujian terus diberikan catatan-catatan oleh dosen penguji, dosen pembimbing dan bisa langsung melakukan revisi. Nah, untuk masa revisi dan pendaftaran yudisium di tanggal 7 sampai 19. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin tanya Bu. Ya, silakan. Biasanya itu pengumuman jadwal sidang itu berapa hari gitu Bu? Berapa hamin pelaksanaan sidangnya? Mungkin di sekitar tanggal 23 mungkin ya. Satu satu pekan itu ya, ditunggu saja Baik Bu, terima kasih Bu. ya. Cuma di sini ini karena sudah ranahnya BAK ya. Jadi mulai dari pendaftaran sidang akhir, pemvalidasian, penentuan jadwal itu sudah ranahnya BAK. Jadi untuk saya khususnya nggak tahu menau nih ya bagaimana validasinya, kemudian jadwalnya seperti apa saya nggak tahu. Mbak Azra juga, kemudian nanti Prodi juga nggak tahu ya. Jadi semuanya itu di kewenangan BAK. Cuma nanti insya Allah sih kayaknya waktu
apa namanya jadwal sidang keluar biasanya diumumin sih ya gitu. Oke, tapi biasanya sih 1 minggu sebelum pelaksanaan atau 3-4 harian lah ya begitu. Nah, kalau misalnya Bu tiba-tiba nanti ganti atau apapun, nah itu sudah apa namanya biasanya dikomunikasikan oleh dosen pembimbing dan mahasiswanya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Bu izin bertanya, kan template revisi rubrik penilaian itu ada 2 ya Bu. Itu kita kirim ke dosen untuk hasil revisinya yang hasilnya aja atau yang sempurnya? Oh, eh kalau kamu posisinya di ujian hasil, udah di ujian hasil berarti ya ujian hasil toh. Ya, sempurnya nggak usah ya. Oh, oke. Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman? Cukup ya. Oke, kita next. Nah, ini syarat untuk ujian hasil TA ya. Sorry, kok ujian hasil sih? Ini nah, ya, persyaratan ujian TA. Nah, persyaratan ujian TA ini yang apa namanya? Saya jelaskan sekilas ya, karena habis ini kita mending langsung lihat di siskanya masing-masing aja. Jadi untuk daftar hadir kelas TA minimal 10 kali. Nah, saya mohon maaf ya teman-teman, saya lupa menginputkan apa namanya presensinya. Kalau nggak salah dari pertemuan ke-12 deh, ya. Kayaknya banyak yang di kelas ini, gitu. Di siskanya mungkin belum kedetek ya. Saya lupa tadi belum belum menguploadnya ya, mengupdate gitu kan. Tapi untuk spreadsheet yang pernah saya bagikan itu insya Allah sudah sampai di pertemuan terakhir ya. Jadi cek kira-kira teman-teman itu sudah hadir KCA minimal 10 kali enggak begitu. Nah di sini ya teman-teman saya nggak mengadakan apa ya keringanan ya karena memang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya nggak ada keringanan karena kelas ini tuh cukup fleksibel. Kalau misalnya kalian nggak bisa ikut kelas malam, bisa ikut kelas pagi. Kalau nggak bisa ikut kelas malam, kelas pagi bisa izin gitu ya. Jadi tolong banget kerjasamanya. Jadi saya nggak akan meminta tugas gitu. Apa namanya? Meminta tugas atau apapun supaya presensi kalian 10 kali enggak ya. Jadi saya nggak memberlakukan itu dan itu sudah saya katakan ke prodi juga. Kalau misalnya memang ada yang belum sampai 10 tetapi mau ikut ujian sidang, silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing dan prodi sendiri. Ya, tapi kalau dari saya nggak mau membuka-buka apa namanya mereka presensi lagi, ya. Karena itu sebenarnya sudah ada yang meminta seperti itu, tapi sudah saya jelaskan ya. Jadi tolong kerjasamanya. Nah, ini dipastikan ya 10 kali untuk daftar hadir kelas TA. Oke. Kemudian melakukan bimbingan TA minimal dan disetujui oleh pembimbing di Siska. Kalau sidang nanti syaratnya adalah 6 kali ya teman-teman. Jadi di Siska tolong dipastikan bahwa log bimbingannya itu sudah 6 kali. Makanya kenapa waktu sidang hasil kemarin saya bilang lebih baik kalian itu mengupload lagi progres bimbingan kalian waktu proposal ya, proposal 3 kali, kemudian hasil 3 kali, itu kan 6 kali ya sudahan. Nah, itu sudah dianggap sidangnya sudah aman. Nah, gimana Bu kalau misalnya saya belum 6 kali, misalnya hanya 4 kali ya, berarti kan kurang 2 kali. Nah, silahkan mungkin nanti bisa diisikan meminta revisi, meminta tanda tangan persetujuan, berdiskusi masalah draft artikel jurnal, dan lain-lain. Ya. Jadi biar minimal 6. Kalau misalnya dosen pembimbing itu nggak ada respon sama sekali, jadi teman-teman di sini tuliskan aja eh, apa namanya hasil chatnya ya, menghubungi dosen pembimbing itu seperti apa. Gitu. Misalnya izin mau menanyakan
rubrik penilaian atau revisi gitu ya, tapi belum ada respon. Nah, itu aja di screenshot terus dilampirkan menjadi log bimbingan ya. Yang terpenting adalah log bimbingan itu selama 6 kali di ACC ya, jadi dicentang-centang gitu. Oke, kemudian surat persetujuan dosen pembimbing ini ada ya. Nanti kita formatnya cek di Siska. Kemudian mengecek plagiasi ya di Mulfu atau di Turnitin dengan maksimal kemiripannya adalah 25%. Ketika ditanya, Bu, naskah yang mana yang dicek plagiasi? Berarti naskah yang sudah kalian revisi dan diserahkan ke dosen penguji. Ya, itu yang 25%. Setelahnya adalah naskah baru. Kemudian upload hasil plagiasinya ya dalam bentuk PDF. Kemudian melampirkan file PDF yang berisi video demo hasil. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, Bu, kalau misalnya saya nggak ada revisi pada aplikasi atau sistem informasi, apakah boleh saya menggunakan video yang lalu? Silahkan, ya, silahkan dipakai. Tapi kalau misalnya ada pembaruan, ya silahkan diupdate, ya. Kemudian ada surat perbaikan ujian TA sebelumnya. Ini juga nanti kita cek di Siska. Kemudian pengumpulan file proposal, ini untuk ujian proposal ya. Kemudian pengumpulan file TA lengkap, ini yang sudah direvisi. Nah, ini pengumpulan file TA lengkap ini yang harus dicek plagiasinya. Kemudian mengumpulkan persyaratan di Siska sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Nanti kita bahas. Mengisi konfirmasi poin 11 ini ditiadakan ya, karena memang ranahnya sekarang yang memvalidasi adalah BAAK, sehingga semuanya sudah di Siska itu dianggapnya sudah daftar ujian akhir, sidang akhir. Kemudian ada draft jurnal. Ya, draft jurnal ini artinya adalah masih coret-coretan ya, belum fix. Tetapi teman-teman tetap menyusun jurnalnya itu sesuai dengan template yang disediakan. Jadi nggak kosongan juga dan bukan template artikel jurnal kemudian ditaruh di situ ya, karena memang BAK itu akan cek sampai ke jurnalnya. Benar nggak yang diisikan ini adalah hasil penelitiannya si mahasiswa. Judulnya apakah sama dengan judul TA-nya? Nah, sampai ke situ. Ya, sehingga draft jurnal ini idealnya adalah kalian sudah komunikasikan atau diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Kemudian ada terakhir ya, slide presentasi sidang. Nah, slide presentasi sidang ini sudah saya lampirkan ya di Elena, insya Allah sudah ada. Kemudian di grup juga sudah ada. Silahkan digunakan. Pesan dari Bu Tiffany adalah saat presentasi sidang gunakan template terbaru. Jangan gunakan template yang diberikan atau di-sharekan dari kakak-kakak tingkat kalian ya. Jadi kita maunya pembaruan dan disarankan menggunakan template yang terbaru. Oke, persyaratan ujian TA, ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, izin tanya Bu. Tentang Silakan. video demo tadi, sekarang Mm-mm. di Siska nggak ada ya Bu? Ada. Ada, Mm-mm. ada, ada apa untuk ngumpulinya? Ada. Ada, Nah, coba deh, ini siapa sih yang tanya? Sorry. Muhammad Irfan Bu. Oh, Irfan. Kamu buka Siska nggak? Buka Bu. Nah, bisa bantu share screen ya? Oh, bisa Bu. Ya, oke, sebentar. Oh, ini ya, sebentar. Ada yang bertanya nih, Bu, masalah rubrik penilaian ya. Nah, mau nanya nih Bang, itu kan dari Excel pas diupload ke PDF, kenapa kepotong ya? Ada yang tahu nggak caranya, caranya gitu kan? Nah, itu kalau misalnya memang kepotong ya udah biarin aja deh. Ya, yang terpenting ada rubrik penilaiannya, ya. Dan kalian bisa, sorry, apa namanya? Kalian bisa baca review dosennya. Oke, bentar, saya stop share dulu. Nah,
Teman-teman di sini coba itu ya, bisa dicek sisanya sebentar. Ini yang penting mana lagi ya? Oh ini aja dulu. Setelah saya menjelaskan ini, baru kita unboxing di Siska ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ya, eh, informasi terbaru yang disampaikan oleh BAAK sebagai syarat eh, teman-teman untuk mendaftar sidang TA gitu. Ini sudah di-share di grup juga, jadi kita bahas aja ya supaya nanti teman-teman bisa notice meskipun ada berapa ini? Ya 57 mahasiswa ya, jadi tolong bisa dinotis banget gitu bagaimana syarat sidang tugas akhir. Persyaratan umumnya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah tugas akhir di KRS. Ini sudah pasti ya. Kemudian mahasiswa telah menyelesaikan laporan akhir dan jurnal yang siap untuk dipresentasikan. Nah, ini disesuaikan dengan persyaratan di Siska saja ya. Yang penting adalah laporan akhirnya. Kalau jurnal ini insya Allah sih bentuknya dalam bentuk draft. Kemudian laporan tugas akhir dan jurnal yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing TA. Ya, jadi memang harapannya ini TA dan jurnal itu sudah dikomunikasikan atau sudah dibimbingkan dengan dosen pembimbing akademik. Oke, ini aman ya untuk persyaratan umum. Bentar. Kemudian ada persyaratan akademik. Telah menyelesaikan beban mata kuliah dibuktikan dengan transkrip nilai. Ya, ini saya nggak tahu, mungkin BAAK ya yang punya dokumennya. Kemudian telah lulus semua mata kuliah atau setara dengan 144 SKS untuk angkatan 2019. Nah, kira-kira di sini ada yang angkatan 2019? Bisa raise hand? Yang angkatan 2019? Bisa raise hand? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Dan 145 SKS untuk angkatan 2020 dan seterusnya. Oke, berarti ini rata-rata angkatan 2020 ke atas ya. 2020 ke bawah. Ke atas ke bawah ya, 2020, 2021. Satu sudah. Iya, benar nggak? Tuh, Itu Bu. ya. Heeh. Pokoknya disesuaikan ya, 145 SKS. Kemudian IPK-nya kurang dari 2,00. Dan tidak ada nilai C minus, D, dan E. Ya, karena kalau ada nilai C minus, D, dan E ini harus diulang. Oke. Nilai lulus kan C ya, teman-teman. Oke, persyaratan akademik aman? Oke. Kemudian ada persyaratan administrasi, di mana mahasiswa tidak memiliki tunggakan pembayaran dibuktikan dengan surat keterangan bebas biaya pendidikan. Ini diterbitkan oleh bagian keuangan, gitu. Nah, berdasarkan informasi dari kelas pagi, untuk mengurus surat bebas biaya pendidikan itu, teman-teman bisa aksesnya di lisa.nurulfikri.ac.id ya. Ada yang sudah mengurus bebas biaya pendidikan? Sudah. Udah. Yang belum mengurus, mungkin bisa resen. Yang belum mengurus surat bebas biaya pendidikan? Oke, ada satu. Nah, oke, sudah ya. Karena memang ini surat bebas biaya pendidikan itu biasanya H-3 ya, gitu informasinya ya. Jadi segera diurus untuk teman-teman yang mungkin belum mengurus keterangan bebas biaya pendidikan. Karena memang ini kan kelas reguler ya, yang notabene itu banyak teman-teman yang non beasiswa gitu. Terus permasalahannya mungkin ya, mungkin ada permasalahan. Gini, Bu,
Kalau misalnya saya belum bisa membayar, bagaimana ya? Nah, itu silakan dikomunikasikan dengan bagian keuangan ya. Tolong segera dikomunikasikan dengan bagian keuangan. Kalau misalnya kalian nggak bisa komunikasi via WA, mungkin segera aja ke kampus gitu. Nah, kemudian untuk bukti surat keterangan bebas biaya pendidikan ini saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi tolong jangan ditanyakan ke saya, Bu, apakah surat bebas biaya pendidikan itu seperti ini? Gitu. Saya nggak tahu ya. Ini kejadian kemarin ada yang tanya, Bu, surat bebas biaya pendidikan seperti ini ya? Saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan saja. Untuk lebih jelasnya silakan diurus sendiri melalui lisa.nurulfikri.ac.id. Oke, kalau misalnya ada yang online sekarang mau diurus sekarang juga boleh ya, kalian. Oke, kemudian persyaratan administrasi yang kedua adalah melakukan pendaftaran sidang tugas akhir dengan melampirkan persyaratan yang tercantum pada sistem informasi akademik SISKA. Ya, jadi nanti kita akan bahas SISKA-nya. Kemudian melakukan pendaftaran sidang akhir pada waktu yang telah ditentukan. Jadi karena ini yang memvalidasi adalah BAAK, jadi tidak ada toleransi waktu, ya. Dan prodi pun juga nggak terlalu banyak tahu ya, karena memang ini ranahnya BAAK. Nah, kemudian informasi tambahannya adalah bahwa untuk kalender akademik kegiatan TA, pendaftaran sidang itu tanggal 16 sampai 18 Juni. Ya, untuk pelaksanaan sidang tanggal 30 Juni sampai 12 Juli 2025. Di mana, oh iya benar-benar. Terus masa revisi dan pendaftaran yudisium tanggal 7 sampai 16 ya ternyata. 16 Juli ya. Tadi kayaknya 19 deh. Jadi 7 sampai 16 Juli. Kemudian batas akhir pendaftaran yudisium 16 Juli dan pengumuman yudisium 18 Juli. Gitu. Kemudian ada ketentuan lainnya ya, di mana batas akhir pendaftaran sidang TA itu hari Rabu tanggal 18 Juni pukul 16.00. Jadi kalau Bu, kalau 16.01 gimana? Ya nggak bisa ya. Jadi tolong diperhatikan waktunya. Kalau saya bilang adalah batas akhir pendaftaran sidang TA hari Rabu 18 Juni pukul 15.00. Ya, jadi tolong diatur waktunya untuk teman-teman yang mungkin juga kerja atau punya kegiatan lain ya di tanggal tersebut, tolong difokuskan sedikit waktunya untuk mengupload persyaratan pendaftaran sidang T. Kemudian pastikan mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dokumen akan divalidasi dan diverifikasi oleh BAK ya atau bagian akademik. Ini yang penting. Pastikan melakukan pendaftaran sidang TA pada periode waktu yang telah ditentukan. Apabila pendaftaran dilakukan di luar periode pendaftaran sidang, maka pengajuan tidak dapat diproses. Ya, ini yang poin-poin pentingnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, Bu, saya uploadnya 16.01 karena ada error begini, begini, begini. Itu udah kewenangan BAAK ya. Jadi kalau BAAK bilangnya enggak, ya enggak. Kalau saya sih nggak bisa bantu ya teman-teman. Maaf sekali gitu kan. Saya nggak bisa bantu, itu sudah di luar kewenangan saya. Ya, oke. Silakan nanti cek secara berkala ya hasil verifikasi dokumen pada akun sistem masing-masing. Ternyata. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang template TA, Bu. Template PPT. Itu untuk tujuan penelitian itu di apa namanya? Di hide ya, Bu ya. Itu nanti pakai tujuan penelitian atau enggak, Bu? Oke. Pertanyaannya mungkin kita bahas nanti waktu ini ya, setelah persyaratan sidang, kita bahas template juga sih. Ya, ya Hafiz ya.
Oke, Bu. Nah, oke, kita eh, memperjelas dulu nih ketentuan persyaratan sidang TA. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Di sini? Ibu, aku mau nanya. Nah, Mau mastiin aja sih itu yang terkait log bimbingan tadi. oh ya, Yang terhitung 6 itu tuh campuran dari proposal sama tugas akhir atau yang di log bimbingan tugas akhir aja ya, Bu ya? Masih itu bingung. itu kalau saya memaknai itu yang ada di log bimbingan, gitu. Log bimbingan yang di mana, Bu? Yang di TA, di proposal tugas atau? akhir, daftar tugas Oh, akhir. Oke, kita bahas ke situ aja ya. Bentar, ini saya stop share. Pokoknya itu tadi untuk pendaftaran sidang TA yang mau saya tekankan adalah bahwa pendaftarannya itu hari Rabu sampai pukul 3 sore ya. Jadi saya majukan harusnya jam 4, ya ini dimajukan jam 3 aja ya. Oke, saya minta tolong siapa ya tadi ya? Bisa share ininya nggak? Sisanya nggak? Saya, Bu. Oh ya, oke, oke. Bentar, bentar. Nah, oke. Bisa dicoba? Bisa dicoba share screen ya, Irfan? Oke, jangan ada. Oke, Irfan mungkin ini kita ke sisa ya teman-teman. Jadi silakan dicek juga sisanya masing-masing di daftar tugas akhir ya. Kemudian di details ya. Ya. Oke, ini udah di daftar tugas akhir ya Irfan? Udah, Bu. Oke. Ya, teman-teman silakan dibuka sisanya masing-masing di bagian daftar tugas akhir, kemudian di bimbingan Irfan. Bimbingan. Ya, Iya, Bu. nah, di bimbingan ini tolong dipastikan ya teman-teman bahwa ini ada, kalau di sini Irfan udah 10 ya, jadi sudah aman. Bisa dimulai dari penentuan topik dan judul TA. Jadi progres waktu proposal. Ya, kalau saya sih amannya begitu. Makanya kenapa waktu sidang hasil kemarin saya bilang, eh, progres bimbingan saat proposal di copy aja ke daftar tugas akhir ya. Jadi biar nggak rempong gitu. Kalian sudah nggak ngurusin log bimbingan. Kalau gini kan Irfan juga juga udah tenang ya. Maksudnya udah satu syarat itu terpenuhin gitu. Ya, oke, Fariza. Izin Bu, kemarin tuh yang untuk klub bimbingan di bimbingannya Bu Tiffany itu cuma disuruh masukin 3 aja Bu. Jadi yang di log sebelumnya yang proposal itu jangan di-input lagi tanya Bu. Jadi harus input baru. Dan itu cuma disuruh masukin 3 aja agar memudahkan dospem saat menyetujuinya katanya Bu. Jadi baru cuma 3 aja Bu sekarang. Ya, oke. Berarti ya ada ya yang seperti itu. Tapi kalau saya sih nyamannya dienamin aja gitu. Nah, karena mungkin ada beberapa yang masih 3 ya, berarti harus ditambahkan 3 lagi. Paling nggak minimal 6 lah gitu. Ya. Soalnya kemarin juga
udah ngisi lebih, yang disetujunya cuma 3 aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa dikonfirmasi lagi ya ke dosen pembimbing masing-masingnya bahwa kalian sudah menambahkan 3 lagi untuk segera disetujui. Begitu. Ya, jadi meskipun mungkin kamu atau beberapa teman sudah menulisnya di log bimbingan tapi belum disetujui, nah itu bisa dikonfirmasi ke dosen bimbingan, ya. Gitu. Nah, kalau saya sih lebih amannya ya, pokoknya kalian itu deh apa namanya berikan di daftar tugas akhir ini log bimbingannya ada 6. Mana yang disetujuin, mana yang di ACC, ya udah serahkan ke dosen pembimbing aja. Yang penting sudah 6 gitu ya. Soalnya kalau saya bilang ke mahasiswa saya, ya udah mulai input kan dari 1 aja gitu. Dan ada yang sampai lebih-lebih 20 lebih itu kan. Ya memang capek sih meng-ACC. Tapi ke sininya saya sudah nggak ngurusin apa namanya log bimbingan lagi. Karena sudah lebih dari 6. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih 3, itu ditambahkan lagi dan dikonfirmasi dosen pembimbingnya masing-masing untuk segera meng-ACC. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada yang bimbingan proposal 3 dan bimbingan hasil 3, totalnya 6. Gitu. Ya, boleh ya. Silahkan. Atau waktu progres bimbingan hasil semuanya ada 6. Bu, saya hanya 4. Apalagi ya? Ya udah, tambahkan 2 itu mungkin memberikan progres, ya, mengirimkan progres, apa namanya, revisi ujian hasil, kemudian meminta tanda tangan ACC untuk persetujuan. Nah, itu kan juga termasuk bimbingan ya. Jadi itu nanti bisa dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya untuk men-checklist. Tuh. Cukup jelas sampai sini? Ya, ini dicek ya di log bimbingannya masing-masing. Oke, kalau sudah jelas, kita ke syarat ujian, Irfan. Baik. Ya, oke. Di syarat ujian ini ke bawah deh. Ujian sidang ya. Ke bawah lagi, ujian sidang. Oke. Ini ya teman-teman, jadi untuk ujian sidang, ini syaratnya adalah dokumen buku tugas akhir lengkap keseluruhan yang sudah diperbaiki. Yang sudah kalian serahkan ke dosen penguji. Ya. Oke, ini bentuknya PDF ya. Maksimal 2 MB. Bu, kalau misalnya lebih gimana? Berarti link filenya. Ya, kemarin banyak yang salah bahwa link Google Drive-nya yang di apa namanya? Di share gitu kan. Akhirnya ada kebingungan dari yang bagian memvalidasi. Lebih baik memang langsung filenya saja. Karena untuk memudahkan dosen penguji itu mengecek, oh filenya ada di sini, saya klik ini langsung ke filenya. Ya, jadi nggak nyari-nyari lagi. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk dokumen buku TA? Jelas, Bu. Nah, di dokumen buku TA ini juga yang nantinya harus diuji plagiasi. Ya, jadi hasil revisinya itu yang harus kalian uji plagiasi. Nanti bukti plagiasinya dalam bentuk PDF ini juga diuploadkan ya di poin, coba ke bawah itu, di poin ke 11 ya, dengan minimal plagiasinya itu 25%. Maaf Bu, Hmm? jadi yang diupload itu berarti hasil plagiasi yang emang udah direvisi kembali ya setelah ujian hasil. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Oke. Sudah? Cukup ya? Oke, naik ke poin 2, Irfan. Poin 2, ini file presentasi sidang. Ya, file presentasi sidang itu direkomendasikan atau disarankan adalah menggunakan template terbaru. Ya, nanti akan kita bahas untuk file presentasi sidang lebih jauh.
Kemudian poin 3, form hasil nilai ujian hasil ya. Ini adalah rubrik penilaian ujian hasil. Nah, rubrik penilaian ujian hasil ini yang ini ya bentuk PDF ya, bukan respon revisi, tetapi yang rubrik penilaian ujian hasil dari dosen penguji gitu. Untuk yang nilainya di atas 70 berarti menggunakan rubrik penilaian yang dikirimkan di awal. Kalau yang nilainya di bawah 70, minta nilai terbarunya. Gitu. Kan kalian pasti ini kan melakukan revisi ya, kemudian pengupdatean nilai ya, paling nggak minimal 70 gitu kan. Nah, di situ nanti teman-teman bisa minta rubrik penilaian terbaru. Oke. Cukup jelas untuk poin 3? Nah, udah ya, cukup ya. Jadi tolong ini rubrik penilaian, bukan template respon. Ya. Kemudian yang poin 4, paper jurnal versi draftnya. Ya, versi draft. Jadi bukan, kalau misalnya, Bu, saya bukan versi draft udah jadi, ya Alhamdulillah dong. Ya, pokoknya yang minimal versi draft dan itu sudah di-ACC oleh dosen pembimbing masing-masing. Kemudian presensi kehadiran, poin 5 ya, presensi kehadiran kelas TA minimal hadir 10 kali. Ini teman-teman nggak perlu upload karena nanti BAK itu akan cek dari siskanya. Nah, ini adalah tanggung jawab saya. Ya. Kemudian poin 6 ada scan ijazah, SMA, SMK sederajat. Tidak diperbolehkan melampirkan surat dokumen surat keterangan lulus atau SKL. Ya. Di sini jelas, teman-teman. Bu, apakah boleh fotokopi? Yang penting ada ijazah ya, scan ijazah. Ya udah fotokopi di scan aja ya, di foto ya. Gitu. Apa namanya? Kalau bisa sih scan ijazah atau yang dilegalisir, nah gitu ya. Nah, untuk surat ini scan ijazah itu teman-teman pastikan ya bahwa memang ya scan ijazah nggak bisa ditoleransi. Biasanya gitu BAK karena kejadian yang semester lalu nggak bisa menggunakan ijazah SMP pun nggak bisa ya. Jadi tolong yang belum mendapatkan ijazah dari sekolahnya gitu kan, mungkin bisa dihubungin ya dosen sekolahnya apakah bisa minta scan-scanannya. Nah, kayak gitu. Di sini scan ijazah yang belum aman ada nggak ya? Yang belum ada scan ijazah mungkin bisa resen lapor Pak Dedi ya. Nah, ini karena kemarin ada yang beneran nanya saya gitu kan, Bu, kalau saya nggak ada scan ijazah gimana? Ya udah segera diurus, diurusnya kemana? Gitu. Ya kan, ya diurus ke sekolahnya ya. Masa diurus ke BAK? Masa saya yang harus ngurus kan ya nggak bisa, gitu kan? Nah ini apa namanya teman-teman kadang terlalu panik yang akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu kan. Jadi tolong di sini, apalagi teman-teman mungkin sambil kerja ya, yang scan ijazahnya belum didapat, segera diurus gitu. Apalagi waktunya tinggal besok sama lusa. Oke? Nih. Kemudian scan KTP. Kalau scan KTP pasti sudah ada ya. Punya lah. Kemudian poin 8, surat keterangan lunas biaya pendidikan. Ini bisa diminta di bagian keuangan ya. Jadi teman-teman bisa urus dari sekarang juga. Kemudian poin 9, surat pernyataan perbaikan ujian hasil. Nah, teman-teman di sini tolong menggunakan template sesuai dengan link ini ya. Bisa dibuka nggak? Kalian dicek, Irfan? Tampil nggak, Bu? Iya, kalian lihat. Oke. Ini ya, teman-teman pakai template yang ini ya. Ini yang terbaru. Gitu.
pembimbing skripsi, penguji skripsi. Nah, ini ya, teman-teman, banyak yang salah. Ya, ini juga sudah saya bahas di kelas reguler ya. Ini banyak yang masih kebalik dengan template yang lama gitu. Apa namanya? Ini tolong disesuaikan dengan yang terbaru. Gitu. Ada yang kejadian sudah ditandatanganin semua, muncul template terbaru ya. Jadi mau nggak mau ya harus ikut template terbaru karena memang ini template terbarunya dikeluarkan oleh BHK. Takutnya kalau misalnya kita nggak pakai template terbaru, nanti jadi nggak bisa divalidasi ya. Jadi tolong teman-teman bisa minta kembali tanda tangan pembimbing dan penguji ya. Maaf Bu, izin. Untuk soal surat ini emang dari dosen penguji atau pembimbing pun nggak ada yang tahu Bu soal ini. Soalnya saya juga sempat kayak gitu, jadi 2 kali mintanya. Iya, dan saya juga gitu kan. Oh berarti dosen pembimbing sama penguji emang nggak tahu template-nya ya Bu? Nggak tahu Hmm. gitu. Makanya ini kalau apa namanya, menurut informasi ya, ini tuh diupdate baru tanggal 1 gitu loh. Sedangkan kita dosen penguji dan pembimbing kan nggak melihat seperti ini ya. Pokoknya teman-teman ada yang nyodorin, Bu minta tanda tangan surat perbaikan. Oke, yang penting naskahnya udah selesai, dikasih. Ada yang apa namanya, dosen-dosen yang males ngurusin administrasi itu kan, ya udah saya kasih tanda tangan digitalnya aja, atau mana dokumennya saya langsung tanda tangan. Nah, kayak gitu kan. Jadi nggak ngurusin ini. Saya juga baru tahu dan merasa yang, aduh, harus kerja 2 kali gitu. Apalagi anak bimbingnya banyak ya. Jadi 2 jam itu ngurusin beginian doang ya kan. Iya, ya aduh, nguras waktu gitu kan. Ya nggak pakai mikir sih, tapi kan yang nguras waktu gitu ya. Jadi apa namanya? Ya mau nggak mau ngikutin hal yang baru gitu. Kurang sih, ini sudah saya sampaikan juga ke ke prodi itu. Kenapa harus dadakan gitu? Kenapa nggak di semester depan aja kan? Yang kayak gini. Ya, jadi ya mau gimana lagi? Teman-teman ya minta dosen pembimbing tanda tangan ya, tanda tangan dosen pembimbing dan pengujinya. Begitu. Nah, kemudian ini dalam kurung itu tanda tangan atau gimana gitu. Kalau yang sudah saya lihat adalah ini nama dosennya. Ya. Jadi nama dosennya di samping, kemudian tanda tangannya di atasnya. Begitu. Di sini ada yang sudah ini enggak? Sudah minta tanda Sudah, tangan ini, tapi pakai format terbaru. Ada yang sudah? Udah Bu. sudah Bu, sudah dapat Bu. Oh, oke. Alhamdulillah ya. Ini saya mau jiwa ini. Tapi Bu, itu emang tanda tangannya suruh ke samping kanan gitu ya Bu? Iya, ya begini nih. Kok agak aneh ya Bu? Ya nggak tahu gitu kan. Makanya saya bilang ini bikin emosi jiwa. Maksudnya apa namanya? Kenapa nggak di judulnya aja gitu kan? Pembimbing skripsi tanda tangannya kan di bawah bisa. Tapi sebenarnya format kayak gini tuh ada di apa namanya beberapa skripsi ya. Itu ada yang formatnya seperti ini. Tapi ya nggak tahu lagi. BAK yang menentukan ya udah ikut aja. Maksudnya, karena kita masih butuh divalidasi kan. Gitu. Oke. Oke, cukup teman-teman di sini. Ini bisa dilaporin ke Pak Dedi nggak? Oke, nah ini ya sudah ada yang kasih contoh untuk dapetin tanda tangan. Gitu. Ini nih Mbak Azra nih yang ikut rapat nih. Iya Mbak Azra ya. Mbak Azra ikut rapat ini nggak? BAK yang nentuin template ini nggak? Nah, oke. Oke, cukup ya teman-teman. Bentar. Ini surat keterangan oke, perbaikan oke. Nah, kemudian surat persetujuan dosen pembimbing ya. Ini juga amannya adalah kalian cek di link ini. Makanya kemarin
mungkin ada beberapa yang menanyakan ke saya, Bu, ini ada template terbaru ya, bla bla bla. Itu jujur saya bingung ya. Sempat marahin anak yang saya uji juga gitu kan. Apa namanya? Gara-gara template terbaru yang akhirnya mungkin teman-teman yang menanyakan hal ini ke saya hanya bilang ya udah tunggu siskanya dibuka aja ya. Jadi memang amannya tolong banget teman-teman karena ada banyak yang harus diperbaruin dan syarat dari BAK adalah sesuaikan persyaratan itu seperti yang dicantumkan di siska. Jadi tolong bisa dipenuhin ya gitu. Oke, ini surat persetujuan dosen pembimbingnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini dicek lagi. Nggak ada ini ya, nggak ada link video demonya ya di Siska ya? Iya Bu, nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. 19 doang. Oke. Wait. Saya konfirmasi ke Mbak Faras dulu. Oke. Ya, kalau misalnya memang nggak ada, ya udah nggak usah ya. Selagi belum ada informasi terbaru. Jadi sesuaikan aja. Cuma kalian jaga-jaga aja deh ya. Paling nggak kan sudah ada video demo yang lalu begitu. Oke, kalau diberikan ke dosen pembimbing, kita cek surat persetujuan dosen pembimbing. Coba Irfan. Teman-teman di sini surat persetujuan dosen pembimbing itu nama lengkap, NIDN ya, kemudian lengkap mahasiswa, NIM, prodi, judul tugas akhir. Nah, di sini tolong juga dicermatin ya bahwa ada pemeriksaan ketentuan berikut, ada kesesuaian penulisan dengan format atau template tugas akhir STNF. Nah, ini ya teman-teman, tolong sesuaikan dengan template TA ataupun pedoman TA. Karena kemarin itu ada yang menanyakan ke saya, Bu, halaman cover itu ada bulan, perlu dicantumin enggak gitu. Saya enggak jawab ya, karena memang harusnya kalian cek sendiri nih di pedoman TA dan template TA ya. Jadi jangan sampai nanti waktu ujian itu teman-teman dapat komentar yang lebih banyak masalah template. Tuh. Kemudian kesesuaian aturan penulisan daftar referensi gitu. Ini banyak yang masih salah ya dan menjadi polemik juga ini di grup dosen TA. Di mana mahasiswanya penulisan daftar referensi kok begini sampai nangis nih dosen pengujinya ya, padahal sudah tahap di ujian hasil. Nah, ini saya sudah jelaskan kan. Untuk daftar referensi sudah saya sampaikan mulai dari pertemuan kedua, kita persiapan ujian proposal sudah disampaikan, persiapan ujian hasil pun sudah disampaikan, dan sekarang tinggal teman-teman menyesuaikan lagi ya berdasarkan temuan TA. Kemudian ada kelengkapan penulisan TA, ya dari cover, daftar isi, bab, daftar reference, dan sebagainya. Istilah asing harus diitalik, tabel dan gambar harus dijelaskan dalam paragraf, harus disebutkan dalam paragraf ya, judul tabel, judul gambar. Nah, itu pokoknya penilaian di rubrik tentang template-template itu teman-teman kan sudah dapat review juga ya dari dosen penguji. Nah, itu pastikan sudah aman. Kemudian nilai hasil pengecekan kemiripan atau similarity itu sebesar maksimal 25%. Pengecekan similarity untuk TA, ya, bukan jurnal. Kemudian hasil penelitian telah berhasil dipresentasikan dan didemokan oleh mahasiswa. Oh ya, berarti ya udah didemokan aja ke dosen pembimbingnya ya. Kemudian sudah diverifikasi bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Ini
bahwa hasil penelitian kalian bab 5 harus sesuai dengan bab 1 dan bab rumusan masalah ya, dan menjadi solusi. Gitu. Dosen pembimbing bertanggung jawab penuh dengan hasil penelitian mahasiswa. Oke ya. Ini ada aturan harus di checklist, harus ada di numbering nggak? Ada Bu, harus di checklist itu Bu. Harus di checklist. Ada tulisannya ya? Eh eh, harus di checklist sih kalau dari dosen pembimbing saya. Oh gitu. Ya udah sesuaikan Bulat ya. tuh. Oke, tinggal disesuaikan ya. Karena gini, kalau kemarin itu ada yang checklistnya di luar kotak gitu kan, itu juga udah nggak divalidasi gitu-gitu ya. Saya nggak tahu nih. Soalnya saya biasanya tinggal tanda tangan aja ya. Jadi diurus oleh dosen diurus oleh mahasiswa saya gitu kan. Nah, kalau misalnya memang harus di checklist ya udah di checklist ya, sesuai dengan arahan pembimbing gitu ya. Oke, udah syarat ujian tadi Irfan udah beres semua ya sampai poin 11. Oke, silakan ada pertanyaan di sini. Maaf Bu, untuk yang tadi di jurnal draft jurnal itu draft jurnal tuh kayak gimana sih Bu? Draft jurnal itu kan kita membuat jurnal tapi dia belum final gitu. Yang artinya adalah yang penting di template jurnal itu sudah ada kontennya. Cuma belum final gitu loh, masih perlu direvisi lagi, disesuaikan lagi. Tapi sudah ada judulnya, judul itu harus dibedakan dengan judul TA, kemudian ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada metodenya ya, sesuai dengan template yang diberikan sampai daftar referensi gitu. Cuma itu masih perlu direvisi begitu. Berarti belum di ACC sama dosen pembimbingnya Bu, boleh dicantum. Di ACC itu hanya sebatas yang ya udah yang penting ada draftnya dulu karena nanti kalau nggak salah ya waktu syarat pendaftaran yudisium itu teman-teman harus mensubmit. Kalau submit kan berarti sudah fix ya jurnalnya itu. Jadi bukti submitnya deh kalau nggak salah. Begitu. Makanya Semisal batas pendaftaran kan sampai tanggal 18 ya Bu. Nah itu kita belum dapat koreksi dari dosen memnya. Itu gimana Bu? Apa tetap aja kita masukin apa nunggu dulu? Kamu komunikasikan dengan dosen pembimbing ya. Kalau misalnya dosen pembimbing bilang ya udah di-upload aja, ya udah ikutin aja gitu. Paling enggak kan sudah sepengetahuan beliau. Baik Bu, terima kasih. Gitu. Karena memang ya kadang kayak saya sendiri juga nggak bisa maksimal ngecek gitu kan, hanya memastikan dan mengarahkan mahasiswa begini gitu. Jadi mungkin ada dosen-dosen yang sama, tapi ada dosen yang memang ini harus dicek detail dan harus saya ACC. Nah itu juga ada. Jadi tergantung pada dosen pembimbing masing-masing. Diikutin saja ya. Jadi ini sesuatu hal yang nggak perlu diperdebatkan. Jadi misalnya kalian memperdebatkan, oh katanya Bu Enji hanya draft, hanya begini, tapi dosen pembimbing saya mengatakan hal yang berbeda. Ya udah ikutin dosen pembimbingnya aja. Karena kan yang meng-ACC itu dosen pembimbing, bukan saya ya. Yang penting saya hanya mengarahkan bahwa draft itu seperti ini. Dan untuk jaga-jaga ketika dosen pembimbing itu nggak bisa maksimal cek ya. Setidaknya kalian sudah menyusun draftnya. Begitu. Baik Cuma, Bu, terima kasih Bu. Cuma BAK itu akan ngecek judulnya ini sama nggak dengan TA. Kan nggak boleh tuh. Itu judulnya sama nggak, terus kontennya lengkap nggak, kayak gitu. Sedetail itu ketika memvalidasi. Ya. Jadi tolong bisa diperhatikan. Oke. Bu, izin bertanya. Tadi kan Bu Ence bilang kalau jurnal itu kan hanya ini ya, gambarannya aja, nggak usah sampai jadi ya untuk paper. Nah, cuman saya udah terlanjur iniin semuanya Bu,
Terus dosen pembimbing juga udah nge-ACC sama naruh emailnya di situ. Nah, baiknya itu saya kalau ngikutin ketentuan, saya hapusin aja kali Bu ya yang udah lengkapnya. Jadi saya siapin yang versi nggak lengkapnya gitu, atau gimana Bu? Ya ngapain gitu? Sudah ada yang lengkap, kenapa harus dikurangi? Oh gitu. Saya takutnya ntar beda ini sama yang lain Bu. Takutnya ntar Enggak apa-apa. ditandain nggak ini lagi nggak fokus atau nggak ngikutin ketentuannya. Enggak, justru lebih baik. Oh gitu. Kan saya bilang kan, itu sudah kewenangan dari dosen pembimbing. Kalau sudah aman, sudah oke kan tinggal submit doang, kan lebih baik gitu. Hanya di BAAK itu ceknya adalah memastikan judul artikel jurnal dengan judul TA itu sama enggak. Gitu. Kalau sama kan nggak boleh, gitu. Harus dibedakan. Kemudian ada abstraknya enggak, ada nama penulis itu. Nah, kadang ada sih, pernah nggak ya kejadian kayak penulis itu, penulis pertama harus siapa, penulis kedua siapa, penulis ketiga siapa, nah kayak gitu loh. Jadi emailnya sudah dicantumin nggak? Nah, sedetail itu maksud saya. Cuma kalau kamu sudah di ACC kan alhamdulillah gitu. Jadi waktu nanti persyaratan yudisium ya, ketika ada bukti submit, kamu itu sudah nggak mengerjakan artikel jurnal lebih banyak, jadi tinggal disubmit aja, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Ya, oke. Maaf Bu, izin stop. Oh iya boleh. Sebentar, ada pertanyaan ya Bu, saya izin bertanya, ini berkaitan dengan TA saya yang akan dibuat dalam bentuk jurnal. Oke, artikel jurnal ya teman-teman, bahasanya beda, istilahnya beda. Kalau jurnal itu bukunya, kalau artikelnya berarti bagian dari bukunya. Dari dalam bentuk artikel jurnal, saya melihat teman saya menulis jurnal artikel itu punya state of the art dari penelitian sebelumnya ya, spesifik seperti lingkupnya ke siapa. Sedangkan state of the art saya ada di sisi teknologi yang digunakan penelitian sebelumnya. Itu gimana ya Bu? Ya nggak apa-apa dong. Terus masalahnya di mana Fajar? Ya, sebenarnya state of the art itu boleh di apa ya, di semua bagian, maksudnya pembedanya ada di metodenya, boleh. Pembedanya ada di respondennya, bisa. Pembedanya ada di hasilnya. Saya melanjutkan penelitian terdahulu, tapi frameworknya berbeda. Itu kan juga boleh, kan? Gitu, nggak harus sama dengan temennya. Ini sebenarnya itu sesuai dengan kreativitas dari peneliti mau membawa atau menulis artikelnya itu seperti apa, melihat state of the art di penelitiannya dengan penelitian lain itu seperti apa, gitu. Sebentar, ada tambahan nggak Mbak Azra untuk menunjukkan state of the art-nya? Ada nggak Mbak Azra? Mbak Azra. Ya, oke. Ya, belum ada respon ya dari Mbak Azra. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Kalau menurut saya itu gini, kalian nggak usah boleh melihat teman sebagai acuan saja, tetapi itu bukan yang pasti ya. Yang pasti gimana Bu? Kalian diskusikan dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing yang akan mengarah, ya. Namun setelah saya lihat jurnal yang dirancang teman saya itu, dia ngambil kutipan juga Bu dari penelitian sebelumnya. Ya iya memang, iya sama kan. Kalau misalnya kalian mengambil dari sisi framework-nya, gitu kan, beda dari sisi framework-nya, ya udah tuliskan penelitian terdahulu meneliti dengan topik izin liter, tetapi menggunakan framework ini dengan hasil yang seperti ini. Makanya di penelitian ini akan menganalisis di bagian ini dengan framework ini. Nah kan di kamu juga ada kutipan, kan sebenarnya kenapa di artikel saya nggak ada kutipan? Ya kan tergantung kamu, kamu ngutip nggak gitu kan? Ya. Nah makanya saya bilang ini bisa didiskusikan ke dosen pembimbing ya, yang nanti akan mengarahkan.
Cuma yang satu, menurut saya untuk memunculkan state of the art itu memang kita perlu untuk mencantumkan penelitian terdahulu yang sama ya, sefokus, topik gitu. Cuma di pembedanya itu apa sih? Ya itu nanti bisa kalian tulis lebih jelas gitu. Itu untuk menunjukkan state of the art. Ya, ada yang bertanya lagi? Bu, saya izin tanya, Bu. Ya, boleh. Kan topik yang saya angkat di TA itu, kata Bu Tiffany, dosen pembimbing saya, ini tingkatannya sudah bisa disubmit di luar kampus, Bu. Jadi direkomendasikan untuk jurnal saya itu disubmitnya di luar kampus. Tapi itu saya jadi overthinking tuh, Bu. Apakah mau pakai tema yang sama atau berbeda gitu, Bu. Kalau pakai tema yang beda kan harus meneliti ulang ya, sedangkan waktunya udah mepet kayak gitu, Bu. Nah, misalkan untuk menuhin persyaratan sidang ini saya pakai tema yang di skripsi, tapi setelah ini sampai dengan yudisium itu saya ganti judul, ganti jurnal gitu, apakah bisa, Bu? Seperti itu, Bu. Oke. Kalau saya sih bisa ya, kalau saya. Tapi keputusannya itu tergantung dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing kan ada syarat di surat persetujuan tadi. Kalau draft artikel jurnalnya itu sudah di ACC, berarti memang kepentingannya, kewenangannya itu lebih tinggi gitu kan di dosen pembimbing. Kalau saya hanya menyarankan aja, kalau misalnya kamu disarankan oleh pembimbing mensubmit keluar dan itu bisa terkejar, silahkan. Tapi kalau misalnya kamu merasa, Bu, saya nggak bisa mengejarnya gitu kan, untuk submit di luar, untuk mencari jurnal yang pas dengan saya, mungkin kamu disarankan ke Sinta berapa gitu kan, 2, 3, 4 atau yang lainnya, pokoknya di luar NF, susah untuk menyesuaikan, ya kamu diskusikan aja dengan dosen pembimbing, begitu, dengan asumsi ya, kalau misalnya saya ini draftnya di The Bestie dulu, terus setelah itu saya ke submit di luar, gimana Bu? Boleh nggak ya? Nah itu ya. Tadi pagi sih saya ke kampus, Bu. Terus? Ketemu Bu Tiffany, terus kata Bu Tiffany itu nanti pas yudisium itu nggak usah kalau misalkan emang submit di luar, nggak usah nyentang yang publikasi di kampus gitu, Bu. Iya, itu ada persyaratannya lagi, Waluyo, begitu ya. Cuma di sini itu yang disyaratkan itu kan mengsubmit draft artikel jurnal, nggak ada khusus di The Basic kan gitu loh. Memang daripada kerja 2 kali itu idealnya adalah kamu mencari artikel yang memang kamu submit di luar gitu, kemudian kamu bikin, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting ada draft artikel jurnalnya begitu. Jadi nggak 2 kali, nggak harus melakukan penelitian lagi, enggak. Kan sumbernya udah satu, kamu udah melakukan penelitian dan itu butuh dipublikasi lebih luas lagi. Kalau kamu berakhir di skripsi doang gitu kan, di skripsi doang ya jatuhnya yang mengakses mungkin sedikit atau di lingkup NF ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah mensubmit di artikel di jurnal di luar NF atau di NF pun itu nanti yang mengakses tulisan kamu itu lebih banyak. Begitu maksudnya. Ya, jadi tolong sesuaikan aja kemampuan kamu, ketersediaan waktu gitu ya. Apakah nanti kamu membuat draft artikel jurnalnya itu menggunakan template The Bestie atau yang lain? Boleh, boleh aja. Asal nanti diskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Cukup? Baik, Bu. Terima kasih. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, ini ada pertanyaan di chatroom ya, Bu. Judul saya kan sebelumnya itu perancangan aplikasi permainan pengenalan sejarah Indonesia. Nah, saat hasil kemarin dapat komentar dari dosen penguji untuk mengganti
menjadi rancang bangun aplikasi game dan seterusnya. Itu nggak ngubah dari isi proposalnya kan ya Bu. Nah, ini ya teman-teman, yang misalnya ganti judul, ganti apa namanya konten gitu kan di itu. Kalau ditanya ngubah dari isi proposalnya itu tergantung ya, apakah memang judul itu berpengaruh besar di kontennya, itu harus disesuaikan ya, jangan nggak disesuaikan. Ini kejadian banget itu di mahasiswa yang saya uji, ada sekitar 4 atau 5 orang ya, banyak kok, saya sampai pusing gitu kan. Di mana judul di awal itu misalnya nggak ada pendekatan melalui Instagram waktu proposal. Sudah kayak saya kasih revisi, kemudian hasilnya ada Instagramnya. Nah, ada Instagram, kata-kata Instagram itu kan ya merubah konten, harus disesuaikan ya. Tapi si mahasiswa ini itu nggak merubah, nggak menyesuaikan bab 1 sampai 3-nya. Ya alhasil nilainya ya begitu gitu kan, di bawah 70 yang harusnya memang dia sudah direvisi, ujian hasilnya lebih bagus, ya ternyata nilainya kurang baik gitu. Nah, sama seperti kejadian di sini ya, Mikdad ya. Istilahnya kalau misalnya kamu dari judul perancangan aplikasi, kemudian diganti menjadi rancang bangun, nah itu kamu sesuaikan ya, sesuaikan misalnya rumusan masalah, batasan tujuan dan manfaat ya. Jadi misalnya kamu bagaimana melakukan perancangan misalnya kayak gitu ya awalnya. Karena kamu judulnya dirancang bangun, berarti kamu harus sesuaikan bagaimana membuat rancangan atau mengimplementasikan, mengevaluasi. Nah, itu kata-katanya harus dibuat konsisten. Kalau kamu menggunakan istilah permainan, ya udah permainan. Ya, di bab 2 pun kamu harus mendefinisikan aplikasi permainan itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan istilah aplikasi game, di bab 2 harus disesuaikan. Gitu. Ya, meskipun sebenarnya apa namanya? Game ini kan bahasa Inggris ya, istilah bahasa Inggris, kemudian perlu apa kalau di bahasa Indonesia kan permainan, tetapi kan definisi apa ya, variabel ya, ya di variabelnya kan enggak begitu. Mungkin ada pakar lain yang mendefinisikan yang namanya permainan itu apa, game itu seperti apa, kan beda ya. Apa namanya, kalau saya bilang permainan itu kan banyak ya. Kalau dari segi permainan ya, bukan aplikasi permainan. Kalau permainan kan banyak. Nah, kalau game kan udah pasti yang diakses secara online gitu. Cuma ya itu pikiran saya. Cuma pastinya kayak gimana, kamu harus sesuaikan dengan sumber yang kamu dapat gitu. Yang penting ada citasinya ya. Tetapi itu tadi penggunaan istilahnya harus dikonsistenkan. Kalau di judul menggunakan game, semua istilah permainan itu dihapus, dijadikan game. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tapi setelah saya revisi dan sudah mengirim dan sudah dibaca oleh dosen penguji di ACC, Bu, dan sudah ditandatangani untuk revisiannya. Berarti aman ya? Ya insya Allah aman ya. Karena gini, untuk sekarang mungkin aman. Dan harus dipersiapkan waktu ujian sidang TA. Gitu ya, semuanya nggak hanya yang ganti judul atau apa ya. Jadi kalau misalnya kalian di sini sudah satu tahap untuk sidang hasil sudah di ACC, berarti aman ya. Ya aman untuk daftar sidang hasil, tetapi untuk sidang TA tetap harus kalian apa namanya, persiapkan, pelajarin benar-benar ya, karena kalau nggak salah naskah itu masih bisa direvisi, ditambahkan sebelum kalian sidang gitu ya. Yang terpenting kalian ikut sidang dulu, maksudnya gini, sama kayak apa namanya, mungkin ada beberapa dosen gitu kan yang bilang ya udahlah, saya sudah baca naskah ini berkali-kali, ya udah di ACC aja, tapi nanti apa namanya butuh
konfirmasi lagi waktu sidang TA atau gimana gitu. Karena kalau saya sih seperti itu. Karena baca naskah bolak-balik ganti fokus itu pusing ya. Yang akhirnya ya udah pokoknya nilainya udah aman 70 gitu kan. Terus bagian inti-inti juga sudah aman, ya insya Allah sudah aman. Selebihnya gimana? Ya waktu sidang aja didiskusikan lagi. Setelah sidang apakah ada revisi? Ya pasti ada gitu kan. Gitu. Jadi di sini berarti aman itu saya jawabnya aman untuk ikut daftar sidang akhir ya. Oke? Bisa dipahami nggak teman-teman? Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sambil saya cek-cek ya. Dokumen oke, persyaratan sudah. PowerPoint oke, persyaratan Siska sudah. Oke, yang ini mungkin terakhir ya. Kita diskusi tentang template PowerPoint-nya. Jadi tadi ada pertanyaan, Bu, template PowerPoint-nya gimana gitu kan? Bentar. Ini ya. Oke, udah terlihat teman-teman untuk template PowerPoint-nya? Ya, Bu. Udah ya? Suara saya cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Aman ya? Baik, ini adalah template PowerPoint yang notabene sudah disarankan oleh Prodi dan tadi juga ditegaskan oleh Bu Tiffany, Mbak, pakai yang ini saja gitu. Jadi untuk teman-teman tolong yang menggunakan template dari kakak-kakak tingkat gitu kan, atau yang format-format lama itu diganti dengan yang terbaru, yang lebih seger ya kalau kita bilang gitu kan. Nah, kalau yang dominan orange ini di program SI ya, teman-teman. Ya, dominan ya. Kalau yang biru ini yang program studi TI gitu. Nah, ini kemudian nanti isinya apa saja gitu kan. Nah, disesuaikan saja latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian gitu. Nah, di sini kalau latar belakang, rumusan masalah, kemudian ada tujuan, ini kan dibedakan ya, teman-teman, halamannya. Nah, kalau misalnya kalian mau di satu halaman itu juga boleh ya, karena ini kan ketika kita presentasi itu kita terbatas waktu, begitu. Jadi, tolong nanti bisa disesuaikan. Nggak semua bagian juga ya yang harus dipresentasikan gitu. Yang penting itu di latar belakang rumusan masalah. Begitu. Nah, ya. Ya, kalau misalnya mau dijadikan satu slide ya boleh. Kamu apa namanya teman-teman berikan aja permasalahannya apa, dibentuk dalam diagram, difotoin, nah itu juga boleh ya. Jadi tergantung pada kalian menyajikan PowerPoint-nya dan waktunya cukup gitu. Kemudian ada rumusan masalah. Oke, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian ya. Ini kalian membahasnya di tahapan penelitian pun yang lengkap sampai di tahapan pengujian juga boleh. Kemudian yang penting itu subjek penelitian, instrumen, teknik analisis data. Jenis penelitian ya, jenis penelitian, kemudian metode analisis data, subjek penelitiannya siapa. Nah, itu jelaskan secara singkat saja. Kemudian ada hasil dan pembahasan ya. Di sini untuk mahasiswa yang membuat aplikasi, ya
berarti langsung didemokan hasilnya, ya aplikasinya seperti apa. Kemudian nanti pengujiannya bisa dilanjut ke PowerPoint lagi. Begitu. Kemudian kesimpulan dan saran, pastikan itu menjawab rumusan masalah. Kalau menurut saya ya, ketika rumusan masalahnya itu ada 2, berarti kesimpulannya juga ada 2. Entah kalian bikin 2 nomor atau 2 paragraf. Ya, dan itu jelaskan secara jelas hasil pengujiannya seperti apa, hasil perhitungannya seperti apa gitu. Kemudian kesimpulan, terus saran. Posisi penelitian ini nggak apa-apa ya. Nggak pakai nggak apa-apa karena waktunya juga terbatas gitu. Tapi kalau kamu mau menampilkan posisi penelitian ini kan untuk melihat state of the art-nya ya. Kamu waktunya masih cukup ya silahkan saja gitu. Cuma gini teman-teman, untuk waktu presentasi ini saya nggak tahu ya, belum diupdate juga oleh Bu Tiffany. Apakah tetap 1 jam? 1 jam itu masa sidangnya, waktu sidang. Untuk presentasinya sendiri tuh terakhir sidang semester lalu adalah 15 menit. Nah, 15 menit kalau saya bilang adalah 7 menitnya ini untuk memaparkan bab teorinya ya dan hasilnya, pokoknya 8 menitnya ini menjelaskan videonya. Nah, itu aja suka nggak cukup ya. Jadi teman-teman itu kadang grogi itu di depan doang. Tapi kalau sudah menjelaskan PowerPoint ini teman-teman bawaannya ya enjoy gitu ya. Hanya memaparkan ini loh hasil penelitian saya yang akhirnya itu waktunya akan lebih-lebih begitu ya. Jadi tolong ini nanti bisa diperhatikan begitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan Bu, kalau saya mau menambahkan satu subbab gitu, satu pembahasan yang nggak ada di sini, misalnya ditambahkan sistematika penulisan gitu, ya silahkan. Yang penting waktunya cukup aja, ya. Cuma uraikan yang poin-poin penting, begitu. Oke, bentar, ada pertanyaan di sini. Oke. Ini slide baiknya poin-poin semua aja kah, Bu? Ya iya nih. Ya, namanya PowerPoint ya. PowerPoint itu kan kekuatan poin-poin penjelasan gitu ya. Atau dari poin-poin itu kalian bisa menjelaskan seluruh topik penelitian. Hindari membaca ya, karena itu lebih bikin lama. Tapi makanya kalian bikin poinnya, misalnya latar belakang, kalian bikin diagram atau apa, kan nanti jelas ya. Begitu. Bu, izin tanya Bu. Mm-mm. Saya masih bingung terkait yang itu Bu, metode penelitian kayak subjek, terus dan lain-lain tuh. Itu maksudnya gimana ya Bu? Bisa dijelasin lebih ini nggak? Ini metode penelitian, subjek penelitian itu orangnya. Siapa yang jadi responden, berapa orang. Misalnya kalian menggunakan kuantitatif ya. Kalian itu mendapatkan responden berapa orang, terus teknik pengambilan sampelnya, kemudian responden ini tuh siapa, ada karakter khusus tidak, laki-laki berapa, perempuan berapa, usianya, bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya kualitatif kalian mengambil informannya itu berapa orang, siapa, nah kayak gitu. Ya. Yang namanya instrumen penelitian. Saya mengambil pengujian, gitu misalnya. Pengujian ini pengujian kualitas. Saya mengambil instrumen penelitian atau pertanyaan penelitian saya itu saya dapatkan dari referensi terdahulu. Nah, citasinya seperti apa? Kemudian indikatornya apa saja itu di instrumen penelitian. Teknik analisis data ya kalian mau menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif nanti pengujiannya seperti apa? Menggunakan metode SUS, menggunakan perhitungan skala Likert, atau menggunakan uji validitas, reliabilitas, atau kalau kualitatif itu menggunakan metode triangulasi. Kamu analisisnya menggunakan NVivo atau menggunakan yang Excel gitu ya untuk mencari keywordnya. Nah seperti itu.
seperti itu, ya. Jelas nggak? Udah kebayang nggak? Yang di instrumennya sih Bu masih agak ini. Oke, instrumen penelitian itu indikator pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian mau kuantitatif atau kualitatif itu kamu itu acuannya menggunakan apa gitu. Sebenarnya gitu ya teman-teman. Ketika kita menggunakan metode pengujian ya, menggunakan pengujian SUS gitu. Nah, itu kan ada 10 item pertanyaan. Nah, instrumen penelitiannya itu ya 10 pertanyaan itu. Begitu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan pertanyaan, Bu, saya pertanyaannya kan bikin sendiri gitu ya. Nah, kalian bisa bikin sendiri itu dasarnya apa? Nah, itu yang kalian tuliskan. Gitu. Cuma sebenarnya Kalau saya kan ini Bu, nggak ada buat pertanyaan gitu-gitu, responden gitu-gitu. Saya kenapa? kan ini, saya kan pengamanan server ya anunya, topik penelitian itu. Nah, Terus? Pengujiannya tuh jadi saya ini aja, saya tes serangan, terus saya ambil datanya dari respon pengamanannya itu. Jadi Oke. nggak ada responden gitu-gitu. Oke, berarti sesuaikan aja metode penelitian, kan nggak harus seperti ini, gitu kan? Ya udah metode penelitian kamu tuh gimana caranya? Mau kuantitatif itu step by step-nya seperti apa? Misalnya kamu menambahkan treatment gitu kan? Nah, treatmentnya yang seperti apa? Nanti metode pengujianmu seperti apa? Itu jelaskan di sini, gitu. Nggak harus ada subjek, harus instrumen, teknik analisis data gitu nggak harus. Jadi sesuaikan metodenya sesuai dengan metode penelitian mahasiswa masing-masing, ya. Iya Bu. Jadi tadi saya jelaskan itu saya kira maksudnya subjek penelitian itu diisi apa, instrumen diisi apa gitu. Tapi balik lagi tergantung pada penelitian teman-teman karena kan memang ada banyak mahasiswa ya yang analisisnya itu kalau saya bilang interaksinya itu bukan sama manusia gitu ya, entah sama kode-kode yang saya sendiri juga nggak paham ya, orang coding gitu kan. Nah, datanya mungkin itu ataupun yang lainnya menggunakan Nimo Analytics atau yang lainnya gitu. Ya nggak apa-apa, sesuaikan aja. Yang penting metode penelitian kan ada tuh, kalian udah menulisnya ya di bab 4 ada rancangan penelitian, kemudian di bab 3 juga kalian menuliskan metode penelitiannya, yaitu yang dijelaskan ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Maaf, Oke ya. izin bertanya, untuk yang slide ke-6 itu di hide itu nggak perlu apa gimana ya? Enggak sih, ini saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu sih kenapa di hide ya. Balik lagi sih ke kebutuhan kalian ya. Yang terpenting itu menggunakan template ini. Maksudnya dari gambarnya, dari desainnya seperti itu. Kalau misalnya untuk kontennya nanti bisa disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan kalian dan waktunya ya. Dan gini teman-teman, ada beberapa dosen itu dan sudah mulai tadi pagi ya, hari ini juga gitu. Ada beberapa dosen yang memang beliau-beliau itu meluangkan waktu untuk melakukan gladi bersih sidang gitu. Jadi misalnya teman-teman mau hal yang serupa, Bu, atau Bapak ada nggak ya percobaan untuk sidang atau apa. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke dosen pembimbing masing-masing, ya. Kalau hari ini tadi ada yang sudah melakukan itu. Kemudian di kampus, jadi mendemokan aplikasinya, memastikan bahwa aplikasinya itu berjalan sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah dan tujuannya. Nah, ya. Kalau kalian butuh hal-hal yang seperti itu ya silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing.
biasanya dosen pembimbing yang saya tahu yang suka ada itu ini anak bimbingnya Pak Rojul, Pak Nasrul gitu kan. Itu beliau-beliau sukanya memberikan apa namanya waktu untuk anak bimbingnya ya tadi menyesuaikan waktu presentasi benar nggak pas 15 menit nggak, nah kayak gitu ya. Jadi silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, untuk metode penelitian tadi sudah dijelaskan ya. Cuma untuk jelasnya seperti apa nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing juga ya. Oke, saya stop share. Nah, karena gini teman-teman, yang tahu kontennya itu kan kalian dan dosen pembimbing. Kalau saya hanya mengarahkan, oh ini ada metodenya, metode kan itu sebagai salah satu hal yang penting untuk disampaikan gitu ya. Jadi di slide itu menjelaskan bab 1 latar belakang dan rumusan masalah sih kalau saya ya. Latar belakang rumusan masalah itu yang paling penting. Bab 2 bisa dibaca di naskah langsung bab 3 aja metodenya seperti apa, kemudian hasil, kesimpulan, saran gitu. Cuma ya anggapan yang saya yakini itu yang penting belum tentu kan dosen pembimbing kalian itu menganggap itu juga penting. Mungkin ada yang dikurangin atau ditambahkan. Nah, itu bisa didiskusikan ke dosen pembimbing masing-masing. Ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, ya. Pak, Bu, katanya Bu Enci begini, begini itu nggak perlu ya. Jadi kalian tetapkan. Kalau saya mah gini, pokoknya saya kasih tahu begini. Kalau dosen pembimbingnya, saya kasih tahu A. Dosen pembimbingnya bilang B, ya udah ikutin yang B aja karena beliau-beliau yang lebih pakar gitu ya. Yang penting dengan kalian itu apa namanya sepemikiran. Jadi kalian diberikan masukan itu nyaman untuk melakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya presentasinya ini aja yang disampaikan, nah kalian juga mempersiapkan itu, bisa menerimanya gitu. Yang penting komunikasi kalian dengan dosen pembimbingnya. Kalau saya kan hanya hiburan doang ya, saya kayak ngasih biasanya begini loh, biasanya begini. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Enggak, saya stop dulu.